Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan trader dimanapun berada. Saya yakin pemberitaan akhir-akhir ini ya pastilah ada pengaruh buat kita semua ya. Walaupun sudah lama sih sebenarnya, hampir 1 bulan ya. Cuman tetap saja ada pengaruh buat kita, termasuk teman-teman yang mengenal kita selaku trader ya. Nah, saya sendiri sudah puluhan tahun nih. Kita kenal trading tuh dari 2005, kemudian kita ngambil fokus trading tuh dari 2009 hingga hari ini, dan saya salah satu orang yang sangat bangga mengenal trading ya, dimana trading ini menjadi salah satu penopang hidup keluarga ya. Bukan salah satu lagi, memang penopang utama hidup keluarga kami. Nah, ya, ini kita buka YouTube, kemudian klik di situ. Datu Gamang. Batu Gamang, oke. Kemudian ya, ini Batu Gamang ya. Kemudian kita lihat video-videonya, kita cari apakah pernah juga kita upload di situ, apakah trading forex itu halal ya. Oke. Trading forex ini teman-teman itu adalah singkatan dari foreign exchange atau pertukaran mata uang asing. Dalam bahasa Indonesia, kata forex dikenal dengan istilah valuta asing. Apakah trading forex itu halal? Nah, jadi yang menentukan halal dan haramnya itu bukan kita ya, tetapi ada lembaganya, yaitu MUI. Trading forex di Indonesia dianggap halal sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 28/DSN MUI -3 Romawi tahun 2002 tentang jual beli mata uang atau al-shab ya, karena produk yang diperjualbelikan jelas wujud dan nilainya, yaitu mata uang asing. Trading forex juga berbeda dengan riba dan murni merupakan transaksi jual beli, karena forex memperdagangkan jenis dari mata uang dan bukan meminjamkan uang dengan mengharapkan kembalian lebih atau riba. Nah, ini dia fatwa MUI-nya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dengan nomor-nomor tadi ya, bisa dibaca. Dalam fatwanya, MUI sudah menyatakan kalau trading forex itu halal dan boleh untuk dilakukan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 28/DSN MUI -3 Romawi -2002 tentang jual beli mata uang atau al-shab, MUI menyatakan kalau transaksi forex dengan transaksi spot diperbolehkan, namun dengan jelas menyatakan kalau transaksi swap, option, binary, spread betting, dan forward tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Nah, jadi ini ya fatwa MUI-nya. Jauh dari orang tua. Sejak kejadian gempa kemarin saya pindah ke jauh lah ya, di beda kecamatan sama orang tua saya, dan dia telepon, "Nah, apakah yang kamu kerjakan sama dengan yang dikerjakan oleh orang-orang yang di TV ya?" Astagfirullahaladzim. Akhirnya pinginlah kita berbicara ya. Nah, teman-teman ya, saya mungkin sedikit bercerita tentang pengalaman saya bertrading ya. Nah, dulu ya, kalau latar belakang saya murni kuli bangunan, kemudian saya sering merantau ya di Bali, kemudian itu bertahun-tahun ya.
sampai kemudian 2005 itu saya belum ya, masih di Bali kita ya 2005 masih di 2005 kita di Bali, kemudian kita pulang, kemudian ya serabutan juga kita kerjanya, dan akhirnya balik lagi ke Bali. Nah, artinya di Bali pun hanya menjadi seorang kuli bangunan seperti itu. Jadi luar biasa lah, pendidikan kita tidak tinggi memang ya seperti itulah. Nah, artinya ketika melihat sedikit peluang saja yang kemungkinan bisa, kadang-kadang perhitungan kita yang kemungkinan bisa atau tidak akan membawa hidup kita lebih baik, maka saya kerjakan. Ya, tahun 2005 nggak ada juga harapan di Lombok, kembali kita merantau ke Bali bersama istri. Kebetulan waktu itu anak saya masih 1. Nah, sekitar tahun 2005 itu memang ngobrol-ngobrol, kita sudah sering pernah diajak lah teman di Bali untuk trading dan sebagainya. Cuman kan saat itu tidak memungkinkan, tapi paling tidak saya kenal waktu itu namanya trading. Karena nggak ada modal ya, kita dipakai demo account gitu kan, terus akhirnya memang menjadi kuli bangunan. Tetapi mungkin saya bergaul dengan beberapa orang yang memiliki pola pikir yang berbeda. Nah, 2009 kalau nggak salah kita pulang dari Bali, kemudian ya sama seperti biasa, masih bingung, masih serabutan lah, kadang kerja kadang enggak gitu ya, berat sekali. Dan waktu itu ada seorang teman juga datang menawarkan kita bisnis yang jauh di luar kebiasaan saya saat itu, yaitu network marketing. Tetapi yang menarik, luar biasa pola pikir kita jadi untuk, terutama yang diberikan pertama kan referensinya Robert Kiyosaki ya, bekerja, kemudian ya nggak begitu paham, tapi intinya begitulah. Kita nggak kerja pada titik uang, langsung pada titik uang, namun bekerja membangun aset. Benar juga. Akhirnya oke lah, saya ikut-ikutan saja. Namun karena memang hidup saya memang sudah sakit dan saya menginginkan suatu perubahan, ya, luar biasa, saya mulai berjuang. Berjuang, dan alhamdulillah saat itu dari saya tidak punya motor, kemudian dari hidup yang sangat kekurangan, alhamdulillah lah, artinya motor saja nggak ada, tapi akhirnya juga kita bisa memiliki sebuah mobil waktu itu ya. Nah, akhirnya ya namanya begitu, namanya network. Kadang-kadang benar bahwa network ini bagaikan istana pasir, begitu kita bangun ada lagi breng. Nah, ya sama, usaha apapun sebetulnya selalu ngikut tren, sama dengan network, tergantung tren produknya atau sebagainya seperti itu. Nah, singkat cerita, saat 2009 itu juga mulai kenal lah dengan banyak orang. Kita sudah bisa jalan-jalan ke beberapa kota, termasuk Bandung, Jakarta, dan lain-lain begitu ya. Nah, saking karena kita sering keluar, pasti kita ketemu. Nah, di situ kemudian kita bertemu teman-teman yang menekuni di dunia trading seperti itu. Nah, dunia trading akhirnya ya alhamdulillah ada sedikit modal di situ. Waktu itu ya kita belajar trading. Kita mulai bertrading. Mulai belajar dan mulai trading dengan akun real. Karena kalau dulu kan memang kita belum begitu, dan karena kita sering bergaul dengan teman-teman di kuli kasar ya, jadi jarang berbicara tentang itu. Nah, sejak saat itu saya mulai fokus, saya mulai berkomitmen bahwa memang trading ini kan sesuatu yang bisa membuat kita bebas waktu. Ya, itu dulu kan. Jadi kita tidak terhalang oleh apapun kecuali dengan internet. Jadi satu-satunya profesi yang tidak membutuhkan orang lain ya, yang tidak membutuhkan orang lain
ya mungkin trading, maksudnya tidak cari-cari orang dan sebenarnya hanya trading. Akhirnya oke lah, saya fokus. 2009 last loss ya biasalah ya. Kemudian saya merasa harus belajar, kadang belum konsisten lah, kadang profit, kadang loss, kadang loss kayak gitu. Dan pernah saya mengalami floating yang luar biasa buat saya saat itu, sekitar tahun 2012 kalau nggak salah ya, kurang lebih lah. Tahun 2012 itu kebetulan memang kita trading bareng dengan teman-teman ya di rumah. Pada saat saya floating itu saya mulai berpikir bahwa trading ini, yang pertama dulu trading sesuatu yang benar, tapi kok saya merugi terus. Nah, di situ saya benar-benar menyadari bahwa memang kita belum memiliki ilmu dan pemahaman. Hingga pada jam 11 kurang lebih saat itu saya ajak teman-teman saya untuk naik ke mobil dengan raut muka yang kurang gimana ya, karena kita lagi floating gitu ya. Pokoknya raut muka yang masam sudah naik. Akhirnya mereka pada naik. Nah, dari Lombok Utara saya langsung jos ke ke Mataram. Hampir saya tidak ngomong-ngomong, terus saya ngebut sampai di Mataram. Teman-teman saya mulai berhenti di Udayana. Teman-teman bertanya, kemana aja kita? Bang Datu katanya, begini bang, daripada kita deposit terus, mending kita belajar. Saya bilang, kemana aja? Saya bilang, ya kemana aja, mau ke Bali, Jawa, Jakarta, Bandung, ayo. Saya bilang, kebetulan kan memang waktu itu kita ada teman-teman, referensi beberapa teman ya di Facebook yang mungkin dia sudah memiliki pengalaman lebih di trading begitu. Akhirnya oke, 3 orang turun dan 2 orang masih bertahan atau mau ikut saya. Itu dari 2011 2012 ya, kurang lebih 2012an kayaknya. Kita lanjut ke merantau lah ya, dengan nyetir sendiri dan sebagainya. Kita belajar. Saya cari teman-teman di mana yang sekiranya memiliki pengalaman lebih lah dari saya. Namun yang saya dapatkan di situ sebetulnya referensi lagi, maksudnya ketemu teman lagi, dia mengetahui jadwal pelatihan di mana-mana, saya kejar. Nah, saya ingat waktu itu di mana tuh ya, Banyumas kalau nggak salah, lupa saya. Jadi ketika saya ketemu seorang yang saya anggap berpengalaman di Facebook waktu itu, dan memang benar, saya terharu teman-teman. Ternyata sampai di sana dia seorang pasangan muda ya, pasangan suami istri yang masih muda, baru anak 1. Kemudian dia cacat karena kecelakaan. Namun yang saya saksikan, saya menginap 1 malam di situ di rumahnya. Yang saya saksikan pemandangan atau situasi yang luar biasa. Jadi kehidupan mereka ya nyaman lah. Kemudian pagi-pagi istri dengan kursi rodanya membawa suaminya jalan-jalan begitu. Ya seperti tidak ada apa-apa sudah. Maksud saya gini, biasanya nih kita seorang laki-laki kalau sudah tidak mampu memberikan nafkah ya, itu luar biasa dah goncangannya di rumah tangga. Lalu malam saya bertanya, teman saya sampai nangis bercerita pada saya, Bang Datu, kalau seandainya saya tidak bisa trading katanya, mungkin istri saya sudah meninggalkan saya karena saya sudah tidak produktif lagi secara fisik katanya. Nah, memang di satu ruangan di situ saya lihat ada beberapa laptop ya, ada 2 laptop lah, dan memang dia bertransaksi. Jadi saat itu saya agak kagum lah, ya kaya banget enggak sih, tetapi bagaimana kita bisa menghasilkan itu aja. Nah, untung saya bisa trading katanya. Kalau misalkan istri saya tidak mau meninggalkan saya, mungkin saya memaksa dia meninggalkan saya karena memang saya tidak mampu menghasilkan
keuangan di keluarga. Nah, di situ saya ngambil semangat, dan memang generasi saya pada itu dan sebelum-sebelumnya, saya yakin bahwa, dan mungkin sampai hari ini pun banyak yang kemudian termakan oleh doktrin yang salah. Nah, makanya ada ungkapan, kalau pernah dengar itu, 90% trader itu gagal. Nah, itu juga bikin kita, waduh, gimana, merasa bahwa trading itu tidak benar. Tetapi tahun 2000 yang membuat kita pertama tuh yakin ya memang trading itu benar. Tahun 2002 itu keluar fatwa MUI kan, termasuk di situ pelarangan tentang binary option dan lain-lain. Nah, makanya itu saya bilang trading itu kan ada dua, trading spot dan trading option. Nah, option ini trading pilihan lah begitu ya, sell turun atau naik. Nah, kembali lagi ke cerita saya tadi. Ada pelatihan di Jogja, saya kejar ke Jogja. Ada pelatihan di Bandung, saya kejar ke Bandung terus, dan itu hampir 3 bulan. Nah, di situ saya benar-benar merasa bahwa prinsip atau apa yang saya lakukan selama ini benar-benar keliru. Jadi banyak kita di antara itu, termasuk saya, ketika mau bertrading itu berdasarkan doktrin. Saya semacam doktrin lah ya, yang enak-enak saja, dan memang memunculkan kita muncul bayangan di benak kita bahwa ini sesuatu yang bisa membuat kita cepat kaya tanpa repot-repot, membuat kita cepat kaya. Nah, di situ jadi mau deposit $1.000, kita berharap dapat $5.000, $6.000 sehari. Aduh, dan pada akhirnya habis kan gitu. Jadi bukan kesalahan ini, tetapi memang kitanya nggak punya ilmu. Nah, teman-teman, trading itu berjualan ya, kita berdagang sebetulnya. Jangankan di pasar dunia ya, di pasar manapun, di pasar-pasar tradisional, kalau kita tidak punya ilmu dan pemahamannya juga merugi. Nah, seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah, setelah kurang lebih 3 bulan saya keliling ya, mencari penambahan pemahaman lah. Ternyata kesimpulan saya memang benar. Selama ini kita berada dalam doktrin yang salah, begitu kan. Jadi selalu berharap kita bisa kaya, ya siapa sih yang kan. Nah, kemudian dari situ mulai enak lah. Saya bertrading, saya berkomitmen untuk bertrading seperti itu. Nah, apa sih anunya ya, kebanggaan buat saya di trading itu, subhanallah ya. Untuk orang seperti saya, ya mungkin sulit ya cari pekerjaan yang bergaji atau apalah ya. Atau kalau misalkan saya anggap saja diterima, itu berapa sih gaji saya saat itu. Nah, makanya kembali kepada prinsip bahwa sebetulnya bagaimana kita bisa berusaha itu untuk hidup dulu ya. Masalah kaya bisa nanti. Nah, banyak teman-teman yang kemudian bertanya pada saya, apakah trading bisa bikin kaya? Nah, saya bilang sama dengan kamu bertanya apakah nelayan, apakah PNS, apakah berdagang di pasar tradisional itu bisa bikin kaya. Nah, katanya bisa, ya di trading juga bisa. Tetapi yang tidak bisa adalah kaya mendadak. Apapun itu, tidak ada skema yang kaya mendadak. Kalaupun ada, itu Anda terjebak, pasti jebakan Batman. Nah, jadi kalau dulu kan kita berharap, ekspektasi kita berlebihan lah, itu kan. Nah, yang kemudian seharusnya, yang saya nih, keberhasilan saya menjadi seorang trader itu bukan dari apa-apa, bukan dari berapa banyak yang saya beli, berapa ini yang saya dapatkan dan sebagainya. Tetapi barometer keberhasilan saya adalah bagaimana bisa menyamai atau paling tidak ya melebihi sedikit saja dari pendapatan orang-orang seperti saya pada umumnya di kampung saya. Ya enggak? Misalkan rata-rata itu kalau tahun-tahun itu sulit sekali orang yang bergaji 2 juta, 3 juta sebulan. Ya. 3 juta enggak ada lah. Kalau sekelas saya itu di bawah 2 juta, rata-rata 1,5.
Nah, jika tanpa bekerja ya, tanpa bekerja saya bisa menghasilkan sesuai dengan gaji mereka. Maksudnya tanpa bekerja itu ya kita, ya namanya trading ya, mau kapanpun, mau dimanapun, itu kita bisa bertransaksi selama masih terhubung dengan internet. Nah, oke, mungkin terlalu banyak pembicaraan tentang itu ya, tetapi saya ingin menambahkan sedikit bahwa sebetulnya ini sangat bisa dijadikan sebuah profesi yang tentu kita harus belajar dan memahami apapun itu. Mau menjadi seorang dokter juga kalau nggak belajar, nggak mahir, ya gelar dokternya saja nggak dapat, apalagi mau mau operasi orang kan gitu. Semua harus, dan benar-benar ini bisa dipelajari. Nah, terutama kalau di dunia trading itu kan ada metode, kemudian ada manajemen dan mindset atau psikologis. Nah, kalau yang dua ini benar-benar bisa kita pelajari, metode dan sebagainya ya. Yang susah sih mindset itu. Nah, kembali lagi teman-teman, kebanggaan saya ini sering sekali saya rasakan dengan bertrading, sehingga saya berharap anak saya dan bahkan teman siapapun, orang-orang terdekat saya bisa bertrading. Seperti itu. Seperti yang diketahui beberapa tahun yang lalu di Pulau Lombok ya, tepatnya yang paling parah gempa saat itu adalah di Lombok Utara. Saat itu semua hancur dan kita semua mengungsi. Nah, saya perhatikan di situ teman-teman, orang-orang yang punya usaha ya, usaha konvensional, ada toko dan sebagainya hancur, dan memang nggak ada kompensasi untuk toko ya, kecuali untuk rumah. Nah, mereka ya udah amat usaha mereka. Banyak yang kemudian bisa mengembalikan barang dagangan misalkan, tapi tokonya sudah hancur. Ada yang kontrak di situ, ada mau gimana lagi ya. Toko yang dikontrak sudah hancur, ya usahanya pun bisa dibilang langsung bangkrut lah ya. Nah, kebanggaan saya di situ ya, di pengungsian saya masih bisa bertransaksi. Ya, masih bisa bertransaksi, sekali lagi walaupun itu dikit. Nah, tetapi seorang seperti saya, kita berpenghasilan 5 sampai 10 misalkan per bulan, itu kan sudah sangat luar biasa. Dimana kalau di sekeliling saya, apalagi corona ya. Nah, itu teman-teman, ketika gempa itu saya berharap semua orang mau bertrading. Maksudnya bukan semua ya, siapapun yang saya temui itu, yuk, ini ada cara, ada profesi yang yang lebih indah untuk kita mendapatkan uang. Lalu mereka bertanya tentang resiko. Sebetulnya berbicara resiko dimanapun, bahkan menurut saya pribadi, usaha konvensional juga jauh lebih beresiko. Nah, seperti apa? Tidak ada bisnis atau setiap pekerjaan itu tidak punya resiko. Contoh lah, nelayan misalkan, bahkan resikonya jauh lebih besar daripada profit. Atau saya pribadi dulu menjadi seorang kuli bangunan, itu saya juga sering, sudah 3 kali ya kita jatuh di Bali, di bangunan di Bali itu. Ya resikonya hanya waktu itu ya, gaji paling hanya 30-an, paling tinggi 30.000 ya. Cuman resikonya nyawa juga. Nah, sama sebetulnya apapun itu pasti punya resiko. Samalah kalau misalkan Anda harus kuliah sekarang ya, bukan kuliah, sekolah tinggi-tinggi, kemudian sudah S1, S2, S3, nggak punya kerjaan, nggak dapat kerjaan yang sesuai juga, ya resiko begitu kan, samalah. Nah, terkait dengan kemudian dengan berita-berita hari ini, itu yang membuat saya heran. Padahal itu dari dulu, kok baru terungkap sekarang, ya kan? Kok baru terungkap sekarang? MUI itu sudah menghalalkan jual beli atau trading, namun dia mengharamkan itu yang namanya trading option. Jadi sekali lagi, trading itu kan ada dua, ada trading spot, ada trading option. Nah, kalau kita trading benar-benar real, di mana kemudian harga di situ dipengaruhi oleh penjual dan pembeli. Trading itu adalah
salah satu sarana di mana, atau salah satu pasar di mana berkumpul seluruh penjual dan pembeli di seluruh dunia. Jadi kalau ada yang bertanya kemudian, kalau misalkan saya beli emas atau saya trading emas, kemudian saya profit, saya dapat untung, lalu siapa yang bayar saya, katanya. Ya, semua orang di dunia akan bayar kita. Kenapa? Kalau emas di pasar dunia atau komoditi di pasar dunia sudah naik, maka di pasar terdekat kita pun juga ikut naik. Seperti itu. Atau misalkan kalau saya bertransaksi di dolar sekarang, ternyata saya profit karena dolarnya naik, siapa yang bayar saya? Ya sama, semua orang di dunia juga akan bayar. Kenapa? Karena kalau naik dolar, apa-apa pada naik, begitu kan? Jadi real. Tapi bagaimana dengan trading option? Dulu teman-temannya sekitar 2013, saya diperkenalkan itu bukan lagi sekedar itu, malah namanya. Dulu saya pertama kali itu dengar namanya itu bet on market. Jadi karena saya latar belakangnya kuliah bangunan, ya saya berpikir ini beton market, ya beton-beton gitu. Tapi ketika lihat webnya, aduh, bet on market. Jadi kita memang benar-benar diajak berjudi. Jadi gimana sih itu sebetulnya? Jadi ibarat begini ya. Makanya agak susah sama orang menjelaskan pada orang yang tidak paham dengan trading. Bagaimana dia bisa paham dengan skema option? Ya, binary option. Susah. Jadi membuat mereka, kalau udah ada candlenya sama aja kan gitu. Mereka tidak bisa membedakan judi yang berkedok, trading. Nah, yang muncul di pemberitaan kan judi yang berkedok trading, ya enggak? Nah, artinya judi yang mengaku-ngaku seperti trading atau jual beli. Nah, enggak apa-apa di luar lihat pantai, Bapak lanjut, Bapak mau merokok, mati nasi. Nah, itu teman-teman ya. Jadi dulu namanya bet on market. Yang hari ini apalagi bapak saya, siapapun itu pasti nyebutnya agak, ya memandangnya sama lah, antara trading sama judi, walaupun beda. Yang buat dia sama, mereka nyebutnya trading, kemudian ada candle-candlenya gitu. Nah, biasanya kita trading tuh teman-teman menggunakan platform MT4, MT5 yang kemudian terintegrasi ke LP, ke liquid provider ya. Di trading forex itu kita kenal yang namanya broker. Broker itu apa sih? Nah, kan gitu. Nah, mengkaitkan dengan yang sekarang ini terjerat itu kan afiliator. Nah, ini saya jelasin teman-teman ya. Ketika kita berjualan ke pasar dunia, itu selalu dijembatani oleh yang namanya broker. Siapa itu broker? Broker itu adalah calo. Nah, bahasa kasarnya adalah calo. Jadi begitu kita masuk pasar, maka harus melalui mereka. Ya kalau mungkin ya, saya ibaratkan kita ini kan keuangan kita terregulasi di BI ya. Walaupun kita masukinnya lewat BRI, Mandiri, dan lain-lain. Ya kan, jadi bisa saja itu perumpamaan dari calo-calo itu, walaupun nanti terregulasi keuangan kita di BI. Nah sama, nah kita buka akun di broker A, broker B, karena memang tidak bisa kita langsung bertransaksi tanpa melalui broker. Nah, jadi di dunia ini sangat banyak, di dunia forex itu sangat banyak broker ini. Jadi kita bertransaksi melalui itu. Nah, broker tersebut juga membuka program afiliasi. Jadi para trader-trader itu juga akan diberikan, juga diperbolehkan membuka aplikasi di mana kalau dia mereferensikan trader lain, itu juga akan diberikan komisi. Komisi itu dari mana? Dari biaya pasar, biaya market. Contoh kalau kita misalkan, dan itu kecil sekali. Jadi nggak bisa, sulit juga orang bisa langsung kaya dibuat itu kalau misalkan di aplikasi trading, ya trading real ya. Nah, trading spot. Jadi misalkan Anda masuk
broker A, broker B. Biaya pasar itu kan apa namanya? Biaya pasar itu kan tergantung broker ya. Ada yang dari, bahkan ada yang 0, sekian itu. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Nah, rata-rata kalau di negara kita memang lebih tinggi. Ya contohlah kita ambil rata-rata 3 ya. 3 biaya pasar itu nanti itu kan bagiannya memang broker ya. Sang aplikasi atau sekarang aplikator ya, itu hanya mendapatkan tergantung dari kebijakan sih. Kita sebutnya dengan rebate atau komisi aplikasi dari 0,1, 0,2 tergantung ya, sampai 0,5 dan sebagainya. Artinya kalau hanya sedikit yang kita rekrut trading di situ, ya nggak bisa kaya, nggak bisa dapat uang. Nah, hanya sedikit. Dari mana? Dari biaya pasar. Tapi kalau bagaimana kalau dengan binary option? Binary option. Kalau saya lihat di situ, karena memang sudah diharamkan MUI loh, itu dari dulu, dari tahun 2002. Yang model option itu. Karena memilih saja itu. Namanya option. Binary artinya 2 sisi nih ya. Option, pilihan. Jadi 2 pilihan. Kalau tidak naik ya turun, tidak naik ya turun. Ya enggak? Lalu ada kata apa namanya? Kalah dan menang. Ya namanya kalau sudah kalah dan menang itu judi pasti. Tapi kalau di trading kan kita untung dan rugi, namanya kita berdagang. Nah, kembali lagi di binary itu program aplikasi atau aplikatornya akan mendapatkan wow, gila ya. Ya bukan sekedar sekarang, dari dulu juga saya tahu dan saya pernah buka akun di situ. Begitu saya lihat, karena memang teman-teman yang bermain di binary pada tahun 2013, 14 yang masih di situ, yang baru berganti nama menjadi Beton Market ya. Dia bilang ngajak saya karena memang dia paham aliran saya kan candlestick ya, candlestick, dan di binary option itu hampir tidak ada analisa fundamental yang bisa kita pakai begitu. Ini awalnya dulu ya. Nah, sebelum kita tahu bahwa memang itu terstruktur, itu market maker begitu. Bukan market yang ditentukan oleh penjual dan pembeli, tetapi market yang dibuat oleh bandar. Nah, kalau di trading ada namanya broker atau calo, dia juga mengaku di binary option ini menjadi broker, tapi bukan broker, tapi bandar. Ya, bandar. Nah, dari mana? Kemudian dia membuat aplikasi, seorang aplikasi itu, coba bayangkan, dia akan mendapatkan 70%, bahkan ada yang 80% itu komisinya. Loh, kok komisi masa iya segitu gitu kan, logika saja. Nah, yang bahaya, yang menarik lagi, komisi 70 sampai 80% itu didapatkan dari kekalahan orang yang bertransaksi, katanya orang yang bermain. Coba kan, makanya kalau saya tidak menyalahkan 100% aplikasi, tapi orang-orang yang mengambil ini artinya tidak memahami apapun ya. Namanya kita jual beli. Seorang calo atau anak buahnya calo ini pasti dapat dari komisi, bukan dari modal kita. Nah, calo itu terserah apakah orang itu transaksinya rugi atau untung. Kalau sudah terjadi transaksi, maka ya calo atau broker itu pasti kan mendapatkan bagian. Tapi masa iya lebih banyak bagian dari dia, lalu apa yang dibeli kan begitu. Nah, balik lagi teman-teman ya. Makanya saya bilang lucu. Lucunya juga ada, kenapa baru sekarang? Orang sudah dari dulu. Bahkan sekarang ini sudah beranak pinak. Namanya, walaupun terjadi penyetopan sekarang masih ada yang muncul. Masih ada yang muncul. Kalau dibilang teman-teman ya, di kabupaten saya, bahkan mungkin di provinsi saya adalah salah satu yang dikenal sebagai seorang trader dari dulu. Nah, kalau di kabupaten saya bisa mengaku bahwa hanya saya yang trading konsisten, yang masih bertrading, karena memang trading ini lebih baik buat saya dari profesi-profesi yang lainnya. Karena kenapa? Saya sulit loh di profesi yang lain. Mau jadi pegawai, saya udah nggak bisa jadi pegawai. Mau bisnis konvensional misalkan, yang modal besar ya, saya malas gitu. Malas, karena memang tidak hanya modal besar yang dibutuhkan oleh bisnis konvensional, juga keahlian. Loh, ada kok usaha kecil.
nggak. Dagang bakso misal, jangan dibilang nggak ada modalnya, banyak sekali lah. Nah, dan yang terjadi, saya ini kan sering juga ya berbagi pemahaman, dan hampir saya tidak pernah menjadi membuka program afiliasi di trading nih. Bukan karena afiliator, enggak, karena memang saya nggak paham. Bagian kita di situ sedikit dan kita banyak hal yang mengurus. Kita harus rekrut orang trader, kemudian komisi kita sedikit, kita harus ngajari mereka. Kalau mereka loss malah kita nggak dapat apa-apa, maksudnya mereka nggak berhenti trading, jadi kita nggak dapat apa-apa, begitu kan. Nah, kalau mereka juga misalkan udah pinter trading, mereka bisa saja buka di apa namanya, di broker lain. Tetapi alasan utamanya teman-teman, karena memang saya nggak begitu paham IT. Jadi misalkan kalau kita menjadi seorang afiliator itu kan memang harus membuka program afiliasi itu memang harus begitu. Kita didik mereka, didik untuk profit, bukan seperti binomo lah gitu ya, saya sebut seharusnya bukan seperti binary option. Ya, mereka hanya dimotivasi untuk trading, tapi untuk loss. Yang berbahaya lagi teman-teman, bukan hanya sekedar dia judi begitu, tetapi yang namanya judi itu harga apa namanya, ya candle lah ya, atau pergerakan harga bukan ditentukan oleh support and demand, pembeli dan penjual bukan, namun diatur oleh sang bandar, ya enggak? Yo, dulu kita kan sering bandingkan juga antara kita, walaupun di trading pun sering kita sebagai apa namanya uji, misalkan broker A, broker B ini trading beneran, kita sering lihat di broker ini apakah dia benar baik juga sama dengan ini. Nah, seperti itu. Dan hampir kebanyakan hampir sama, walaupun beda satu pip dan sebagainya. Tetapi intinya pergerakan harga sama di semua broker. Tapi kalau di binary option, yang ini turun, ini naik. Bahkan kemudian ada semacam hang gitu ya. Mungkin dia pakai robot, bagaimana ketika orang profit maka laptop atau aplikasinya bisa hang. Karena memang ada yang ngatur. Seperti itu. Nah, kembali lagi ketika saya merasa menjadi seorang trader satu-satunya di provinsi saya yang masih konsisten hari ini, itu ketika kita ketemu, misalkan ada yang tertarik dengan trading dan sebagainya, ada beberapa yang datang itu dia sudah bertrading loh. Trading di mana gitu kan, udah kalah sekian. Trading di mana? Adalah yang disebut-sebut kayak begitu ya, di binary option lah. Karena binary option ini umum sebetulnya. Ada banyak ini induknya gitu. Jadi ada namanya binomo ini dan ini, enggak enak juga kita sebut, tetapi intinya yang bertransaksi dengan cara menebak dalam waktu yang singkat, sedikit itu, yang singkat itu judi. Kalau trading, nah ada time frame itu, ada yang 5 menit memang, ada yang 15 menit, ada yang 30 menit, ada yang 1 jam, ada yang 4 jam, ada yang 1 minggu weekly ya, kemudian ada yang monthly. Jadi bukan pilihan itu mau main di 5, bukan. Makanya saya heran, Bang Datu trading di time frame mana? Yuh, kok bisa time frame? Time frame itu diciptakan hanya untuk menganalisa 15 kemudian kemana, 30 kemudian kemana, 1 jam kemana harga, bagaimana kemudian 1 hari bagaimana pergerakan potensi harga apakah naik atau turun, atau dalam 1 minggu, dalam 1 tahun, 1 bulan itu bagaimana. Jadi bukan kita milih di mana kita trading, bukan, tetapi sebagai acuan kita. Kita transaksi kemudian di H1 misalkan, ya di M5 ada, di daily ada, semua transaksi kita ya terlihat di situ. Karena itu hanya acuan. Tanpa pakai time frame juga silahkan beli, ya beli kalau tidak mau mengacu. Seperti itu. Jadi misalkan kita nih, saya trading harian, ya tentu acuannya time frame yang mana gitu kan. Oh, saya nih seorang investor, yang benar-benar investor lah ya, saya trading. Ya sudah, transaksi saya dari Januari, nanti saya close dari Desember atau 1 tahun berinvestasi. Perkiraan saya tahun depan ini emas naik misalkan, ya sudah, transaksi Januari plek, udah selesai. Nah, nanti kita lihat sampai Desember.
jika memang benar harga emas naik, ya tentu kita profit. Konvensional pun begitu. Anda datang ke toko emas, nah, karena prediksinya emas akan naik nanti. Anda beli emas, Anda taruh di rumah. Begitu kemudian ternyata anggap saja harga emasnya naik, Anda jual, Anda profit. Atau misalkan setahun kemudian kok harganya Anda anggap saja beli 1 juta, kemudian setahun kemudiannya turun misalkan 900. Ya kalau Anda mau jual saat itu, ya rugi 100. Tapi kalau Anda mau tahan, ya sudah, atau jual sebagian atau dan sebagainya. Murni, Mbak. Tapi kalau di binary option tidak ada sama sekali. Anda transaksi hanya 1 juta hanya dalam hitungan menit, bahkan detik ya teman-teman. Jadi misalkan sudah transaksi 1, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita nebaknya nih naik, ternyata dia turun, sudah, kita tinggal pegang kepala, nggak ada yang bisa kita lakukan. Bleng, habis seperti itu. Hanya dalam, lalu apa yang bisa dibaca dari pergerakan candle yang yang detik ya, yang hitungan detik gitu loh. Nggak ada. Nah makanya rata-rata yang cepat-cepat begitu ya judi. Bukan dari sekarang, bukan karena afiliator tertangkap dan sebagainya. Dari dulu, dari sejak dikeluarkannya sertifikat halal oleh MUI tentang trading spot, dan juga di situ ditulis jelas. Ditulis jelas, nanti ada saya kirim di deskripsi sertifikat halal oleh MUI. Jadi di situ saya pun ngambil komitmen untuk belajar terus di trading dan ingin menjadikan ini satu-satunya penopang hidup saya yang utama. Itu karena ada alasan itu. Sudah resmi dari hukum pemerintah kita, sudah resmi dari hukum agama, sudah sinkron. Nah kalau binary option, izinnya di Indonesia juga memang tidak pernah ada. Kemudian MUI juga mengharamkan. Ya enggak lah, namanya kita cari untuk hidup ya tentunya yang baik lah, seperti itu. Nah, itu teman-temannya biar teman-teman yang mungkin belum pernah mengenal trading ini bisa mengenali ya. Selama dia tidak menggunakan platform ini, kalau gambaran saya nih ya sederhananya, kalau dia menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain kecuali aplikasi bantuan yang kemudian tersentral ke sana, nggak masalah. Selama candle dan sebagainya menggunakan aplikasi yang bukan dari platform MT4 atau MT5 saat ini, ya maka mungkin catatan saya bukan trading yang benar atau itu adalah market maker. Nah, seperti itu. Nah, dan sekarang ini kan banyak juga market kripto. Beda lagi kripto. Kripto itu kan memang juga benar, cuma mereka transaksi jual beli di dunia online itu gimana sih? Atau koin misalkan. Koin itu yang pertama, kalau teman-teman bermain koin ini kan ada yang namanya market internal, market eksternal dan sebagainya. Jadi ada market internal ini di mana dilakukan oleh komunitas yang memiliki koin itu saja. Jadi kalau market eksternal ya sudah semua orang. Biasa kalau koin-koin baru, tapi ya jahat juga sih kadang-kadang pengembangan koin ini. Presentasi pertamanya itu Bitcoin, tapi akhirnya yang dijual adalah koin-koin begitulah ya. Tetapi off the record tentang koin, yang intinya saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman saya langsung pada saya yang tidak paham antara antara orang benar sama orang yang berkedok benar. Atau nih ya, seorang dokter tidak bisa membedakan seorang dokter dan seorang yang berkedok dokter, karena memang tampilan mereka mirip. Paham ya? Mirip. Tetapi ini memang menjadi sulit ketika kita harus berhadapan pada orang yang tidak paham keduanya. Sebetulnya minimal dia paham. Kembali lagi teman-teman ya, kalau saya sih sangat tertarik benar-benar mengajarkan trading di mana kita bisa memiliki salah satu cara untuk bisa
hidup atau bisa cari uang lah ya. Nah, ketika gempa itu memang kita berharap orang-orang bertrading, namun apa ya, mungkin belum kejangkau sama otak mereka. Nah, kemudian yang parah lagi adalah ketika corona, di mana saya tinggal di sekitar perhotelan itu. Nah, kalau gempa ini masih asik, karena saat itu apa namanya, makanan itu seperti turun dari langit. Tapi ketika corona, banyak ya sudah, saya yakin semua paham bagaimana corona, karena memang ini terjadi di seluruh dunia ya, terutama di Indonesia paling parah. Karena Indonesia dekat dengan kita ya, pasti kita tahu. Nah, maksud saya di saat itu saya kembali, bukan karena saya dapat keuntungan dari aplikasi, bukan. Saya nggak pernah buka. Itu dia tadi. Kalaupun kita buka di trading beneran itu dikit capean kita ngajarnya ketimbang kita dapat dari komisinya. Ya misalkan lah ya, kalau gambarannya dia deposit $100, dia transaksi $1. Kita dapat dia spreadnya anggap saja 3. Kalau dia transaksi $1 dapat 3. Kalau misalkan itu kita dapatkan 0,3 misalkan, itu hanya berapa sih? Hanya $1 lah kita dapat. Daripada kita capek-capek ngajarin dan sebagainya, enggak lah. Nah, artinya enggak ada profit besar di situ. Dan itu ya tergantung, tidak tergantung dari mereka loss atau menang, terserah. Yang penting mereka sudah masuk pasar, karena seperti itu biaya pasar. Nah, mereka untung atau rugi itu terserah. Nah, tapi kalau di binary option ya, keuntungannya itu bisa 70, bahkan ada 80%. Anggaplah yang paling viral saat ini kan yang 70%. Jadi kalau Anda deposit 100 juta, Anda kan akan dapat 70 juta ya. Maka buat apa Anda ajarin dia yang benar? Nah, tapi kalau dia misalkan profit juga kan ada potongan 20%. Tetap memang dia dapat. Tetapi logikanya, ya kalau ada yang deposit 1M, minta diajari, logikanya nggak mungkin dia ajari dengan cara yang benar, karena 700 jutanya adalah akan menjadi milik dia manakala dia loss. Ya enggak? Tapi kalau di trading atau berjualan di pasar trading spot atau trading forex, itu kalau misalkan kita dia loss terus, maka sudah jelas dia akan berhenti trading. Kita enggak bakalan dapat penghasilan. Jadi harapannya di dunia trading forex itu, kalau kita ngajarin orang, maunya dia terus bisa, terus profit, karena dia akan terus bertrading di situ, dan kita akan dapat komisi jika kita menjadi seorang aplikasi. Dia sedikit. Kalau nggak percaya silahkan. Ini sekarang buka akun di trading forex, kemudian masuk program aplikasi. Program aplikasi itu pun syaratnya itu lumayan. Nah, apalagi yang kemudian kalau trading option ini kan saldo diberikan katanya. 1 miliar diinjek lagi, 1 miliar diinjek lagi semaunya. Nah, di trading forex pun begitu. Kita buka demo akun, adalah, tapi bukan hanya berlaku untuk aplikator, semua siapapun. Nah, kalau misalkan rugi di situ nggak bisa diinjek, ya buat lagi akun yang lain. Akun yang lain begitu. Nah, ini kan injek, nggak ada injekan kalau akun demo mah. Siapapun, bukan karena dia aplikator dan sebagainya. Siapapun itu berhak membuka program aplikasi. Nah, kalau saya pribadi jujur, bukan karena saya dapat keuntungan dari orang trading, tidak. Karena memang itu repot banget. Kalaupun dibilang, iya saya pernah buka aplikasi, tapi sangat tidak sebanding. Di mana saya harus membuka pelatihan keluar kota. Saya pernah sampai di Poso ya, di NTT. Nah, kita ajarin mereka bagaimana, harapannya kan mereka buka akun di situ. Dan pendapatan kita hanya sedikit. Bukan seperti trading option. Kalau biaya pasar itu kan sedikit. Ya sederhananya kalau misalkan teman-teman mau biaya pasar lah intinya sangat sedikit.
Seperti itu. Nah, tetap mengherankan buat saya saat ini ketika ada kasus ini, dan saya berpikir bahwa tidak hanya mereka loh yang bertanggung jawab. Ya, coba bayangkan teman-teman ya, dari mana banyak orang mengenal itu? Bukan sekedar dari aplikatornya, tetapi dari marketingnya. Siapa marketingnya? Influencer. Saya heran ketika saya ngajak teman trading baik-baik, dia bilang sudah trading. Saya merasa hanya saya trading di kabupaten saya. Ternyata orang-orang yang notabene itu tinggal di pedalaman itu udah loss banyak loh. Saya bilang, trading di mana? Ada di sinilah, ada sini. Saya bilang, itu Anda tidak bertrading, Anda bergambling. Kalaupun Anda pintar, maka tidak mungkin Anda bisa mengalahkan bandar. Seperti itu. Nah, itu faktanya. Makanya, ngeri. Saya herannya itu kenapa baru sekarang gitu digubrisnya. Padahal memang sudah lama itu. Kayaknya bunyi ya. Saya mohon maaf ini lobet. Saya harus cas, sambil cas. Kayak mana cas, Mak? Sambil cas ya nih. Casan. Ini teman-teman, kebetulan saya istirahat di pinggir pantai. Baterai udah lo di. Rekor ya. Oh ya teman-teman ya, menyinggung sedikit tentang robot ya. Nah sebetulnya robot itu juga sesuatu yang sudah diperbolehkan, karena itu adalah software tambahan yang boleh diciptakan oleh siapa saja untuk membantu dia melakukan transaksi atau melakukan pekerjaannya. Nah, robot ini adalah sebuah software yang dimana pekerjaan itu bisa dibuat otomatis. Seperti itu, Dan itu sah sebetulnya. Cuman kalau misalkan kemarin mendengar berita tentang penutupan robot, itu bukan robot murni robot yang ditutup, tetapi penjualan robot secara MLM, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat dari dulu kan penjualan robot juga sudah marak itu di stasiun TV dan sebagainya. Dan memang sah digunakan seperti itu. Tetapi yang mendesak untuk penjualan yang dilarang, pelarangan penjualan secara MLM itu kan dari salah satu lembaga, yaitu APLI. Ya udah kita paham semua, karena ketika memang tidak bisa menjual robot secara network ya udah nggak mungkin, karena memang itu aturan negara kita. Nah, seperti itu. Tapi intinya penggunaan robot itu sah dan boleh dilakukan, tergantung brokernya juga. Ada juga sih broker yang tidak boleh menggunakan robot ya, tetapi jangan dikaitkan kemudian menggunakan robot itu bertransaksi adalah judi, tidak. Intinya kemarin yang dilarang itulah penjualan robot secara network
marketing. Nah, lalu bagaimana dengan perusahaan yang dijalankan Bang Datu sekarang, misalkannya? Bukan, karena memang perusahaan yang saya ikuti, saya bukan bagian dari manajemen atau founder atau siapa, saya paling member biasa ya, yang pertama kali juga menerima konsep robot. Awalnya saya nggak pernah ya, nggak pernah, karena seorang trader itu paling paling keras kepala ya diajarin tuh, apalagi menggunakan robot. Nah, kenapa? Karena memang dulu saya pernah melihat logik robot yang kurang pas lah buat saya, seperti itu. Jadi ya nggak sesuai gitu kalau transaksinya ngawur, sell buy terus banyak begitu kan ya. Ya kalau buat saya kan ngawur lah ya, ngapain pakai robot. Saya juga bisa ngawur seperti itu. Lalu apa yang dijalankan oleh Bang Datu? Nah, kalau ya mungkin bukan itu pertanyaannya. Kenapa kemudian Bang Datu mau ngambil mau pakai robot gitu ya? Nah, mau pakai robot kemarin itu ya sudah. Karena saya banyak mengajarilah teman-teman pemula trading, dan lebih banyak di antara mereka itu merugi itu karena psikologis. Nah, di beberapa tempat itu bahkan saya bukan teken kontrak, gimana ya? Saya garansi mereka gitu untuk profit. Kalau mereka loss, maka saya ganti 100%. Itu yang di bawah pembelajaran saya, yang mau belajar dengan saya, kalau dia ikut rule saya misalkan, maka saya jamin dia untuk profit. Kalau dia tidak profit, nah saya ganti. Artinya profitnya tidak harus banyak, saya jaminnya profit, tapi kemungkinan bisa jauh lebih aman begitu. Nah, namun itu jarang bisa dilakukan, bahkan mungkin mereka juga enggak siap secara mental, karena kan kita ini pengusaha internasional. Kalau sudah jualannya di pasar dunia kan udah jelas kita nih pengusaha internasional gitu kan. Nah, kalau itulah yang menyebabkan saya nih, daripada mereka belajar dan tidak siap, dan ya masih jauh lebih baik mereka menggunakan alat bantu robot. Karena dengan robot ini mereka tidak tidak harus menghabiskan waktu lama untuk belajar dan sebagainya, dan tidak menghabiskan biaya lah, bisa meminimalisir risiko seperti itu. Nah, terus bagaimana terkait pelarangan kemarin? Ya robot kan penggunaan robot juga enggak berhenti, tapi yang berhenti itu penjualan robot secara network marketing, itu aja. Terus ya sudah, perusahaan saya lihat perusahaan PS89 kemarin kan sekarang bukan lagi PS89 tapi menjadi Kaidah Network yang sudah menjual produk-produk kecantikan ya, skincare, sabun yang dijual. Lalu kan ada robot, nggak ada robot sudah. Kita saya cabut dulu nih casannya, kayaknya mic-nya terganggu kalau lagi ngecas ya. Tisu dulu takut tau diri jangan dia mau. Tisu dong. Jangan. Tisu toilet, pelan ya, tisu toilet bisa hilang. Tisu toilet, nu còn mấy nu, mesin jangan dikai, ada kakak nu.